Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas materi menggambar grafik fungsi eksponensial. Nah, dalam menggambar grafik fungsi eksponensial terdapat 4 langkah. Adapun langkah-langkah tersebut yaitu yang pertama, membuat tabel nilai-nilai X dan Y. Yang kedua, membuat sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, menentukan posisi titik pada bidang koordinat. Dan yang terakhir, menghubungkan titik-titik pada bidang koordinat menjadi sebuah kurva. Nah, langkah-langkah yang dikerjakan tidak harus seperti ini ya. Mungkin Ananda sekalian menemukan langkah-langkah yang berbeda, baik itu di buku maupun di sumber lain. Boleh ya digunakan, tidak masalah. Yang penting kita dapat mencari atau menggambar grafik fungsi eksponensial. Nah, kita coba contoh soal ya. Untuk contoh soal yang pertama, gambarlah grafik fx sama dengan 3 dikali 2 pangkat x. Nah, fx sama dengan 3 dikali 2 pangkat x ini merupakan fungsi eksponensial. Oke, berdasarkan langkah tadi, yang pertama, kita akan menentukan nilai-nilai X dan Y pada sebuah tabel, seperti ini. Nah, pada tabel ini, untuk kolom pertama, itu adalah nilai X. Nah, dalam menentukan nilai X, ambillah angka-angka yang dekat dengan 0. Nah, angka-angka yang dekat dengan 0 adalah angka 0, 1, negatif 1, 2, dan negatif 2. Tapi kalau mau ditambah lagi 3 dan negatif 3 boleh ya. Nah, tapi di sini saya hanya mengambil 5 angka, yaitu negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Jadi nanti kalau mau ditambahkan misalnya negatif 3 boleh. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Boleh ya. Nah, selanjutnya kolom kedua adalah diisi fungsinya. Nah, dalam matematika, fx bisa ditulis y. Nah, jadi ini y sama dengan 3 dikali 2 pangkat x. Nah, kita gunakan fungsi ini untuk mencari nilai y. Nah, perhatikan untuk baris pertama ini, untuk baris yang ini, ketika x-nya min 2 atau negatif 2, artinya x di sini akan diganti menjadi negatif 2. Sehingga bentuknya berubah jadi y sama dengan 3 dikali 2, x-nya berubah jadi negatif 2 kan? 2 pangkat negatif 2. Oke, sama dengan 3 nya tetap. Nah, supaya dia tidak negatif, maka bentuknya diubah jadi 1/2 pangkat 2. Ini sifat eksponen ya. Oke, lanjut. 3-nya ke kanan, selanjutnya ini 1/2 pangkat 2 hasilnya 4. Jadi, ini tinggal dikalikan ke pembilang 3 dikali 1, 3, jadi hasilnya 3/4. Nah, kalau kita pasangkan, dapatlah kolom yang ketiga. Kolom yang ketiga ini merupakan titiknya, yaitu pasangan antara nilai X dan nilai Y. Jadi X-nya negatif 2, Y-nya 3/4. Jadi kita buat negatif 2,3/4. Nah, untuk baris selanjutnya, ketika X-nya negatif 1, maka X ini diganti menjadi negatif 1. Nah, dalam matematika 2 pangkat negatif 1 ditulis jadi 1/2 pangkat 1. 2 pangkat 1 hasilnya 2 ya. Ini kita kalikan 3 kali 1, 3, jadi hasilnya 3/2. Kalau dipasangkan berarti negatif 1,3/2. Nah, dapatlah seperti ini. Untuk yang selanjutnya, ketika X-nya sama dengan 0, berarti 3 dikali 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 0 hasilnya 1. Jadi 3 dikali 1 hasilnya 3. Jadi titiknya 0,3. Selanjutnya, ketika X-nya sama dengan 1, maka 3 dikali 2 pangkat 1. Sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi titiknya 1,6. Nah, yang terakhir, ketika X-nya 2, artinya 3 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 hasilnya 4. 3 dikali 4, 12. Jadi diperoleh titik 2,12. Nah, selanjutnya kita akan membuat sumbu X dan sumbu Y seperti ini ya. Oke, jangan terbalik.
Sumbu X itu yang melintang seperti ini dan sumbu Y yang membujur seperti ini. Nah, selanjutnya kita perhatikan berdasarkan angka ini. Oke, untuk X-nya dari negatif 2 sampai 2 dan untuk nilai Y-nya ini ya, paling kecil dia 3/4, paling besar dia 12. Nah, jadi kita buat seperti ini. Skalanya usahakan sama ya, jadi jarak dari sini ke sini ke sini usahakan sama, begitupun untuk yang sumbu Y. Nah, sekarang kita ambil dulu titik yang pertama. Ketika X-nya negatif 2, Y-nya 3/4. Oke, negatif 2 di sini ya. Nah, untuk 3/4, kalau ada pecahan, coba kita pikirkan nilai desimalnya. 3/4 ini kalau kita jadikan bentuk desimal, hasilnya 0,75. Artinya belum sampai 1 ya, 0,75 mungkin sekitar sini. Jadi X negatif 2, Y-nya 3/4. Berarti seperti ini. Nah, ini negatif 2. Nah, untuk 3/4-nya seperti ini. Nah, paham ya? Jadi ketemu titiknya itu di sini. Oke, kita coba titik yang kedua, negatif 1,3/2. Negatif 1-nya di sini. Nah, 3/2 itu kalau dijadikan desimal, lebih kurang 1,5. Jadi diperoleh 1,5-nya di sini. Sehingga bertemu titiknya di sini. Oke, untuk yang selanjutnya itu 0,3. 0 di sini. Saat dia 3, diperoleh seperti ini. Nah, jadi titiknya di sini 0, 3. Jadi di sini titiknya. Nah, untuk 1,6, 1-nya di sini, 6-nya di sini. Jadi bertemu titiknya yang ini ya. Nah, yang terakhir ketika 2,12, 2-nya di sini, Y-nya 12-nya di sini. Jadi bertemu titiknya di sini. Nah, selanjutnya kita hubungkan titik-titik ini menjadi sebuah kurva yang mulus. Nah, perhatikan kurva tersebut mulus melalui titik-titik ini. Nah, jadi tidak menggunakan mister ya menggambar kurvanya. Jadi saat menggambar kurvanya nanti, oke, tarik garis melengkung dan melalui titik-titik ini seperti ini. Nah, paham ya? Jadi garisnya melengkung seperti ini. Nah, perhatikan grafik eksponensial tidak pernah menyentuh sumbu X. Jadi dia semakin mendekati sumbu X tetapi tidak menyentuh apalagi memotong sumbu X. Jadi grafik eksponensial tidak akan pernah memotong atau menyentuh sumbu X. Nah, jadi dia hanya seperti ini, mepet tapi tidak menyentuh. Jadi stop seperti ini. Jadi saya menggambarnya, selebihnya nanti dia akan melalui titik-titik yang sudah ada pada bidang koordinat. Nah, jadi inilah grafik untuk fungsi f(x) sama dengan 3 dikali 2 pangkat x. Paham ya? Oke, kita coba contoh soal yang kedua. Gambarlah grafik f(x) sama dengan 1/2 pangkat x. Oke, kita coba langkah pertama yaitu menentukan nilai x dan y dengan cara membuat tabel. Nah, seperti ini. X-nya sama seperti contoh soal yang pertama tadi, saya mengambil dari negatif 2 sampai angka 2. Jadi negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Ini kita ya yang menentukan. Oke, kalau mau ditambah angkanya boleh. Yang jelas, pilihlah dulu angka-angka yang dekat dengan 0. Selanjutnya, oke, ini fungsinya f(x) saya ganti dengan y, sehingga y sama dengan 1/2 pangkat x. Nah, x-nya di sini kita gantikan dengan angka yang di sini. Jadi ketika x-nya negatif 2, berarti 1/2 pangkat negatif 2. Nah, 1/2 itu sama saja dengan 2 pangkat negatif 1. Nah, paham ya ini? Jadi 1/2, 2 kalau naik ke atas, satunya hilang, pangkatnya jadi negatif. Nah, ini pangkat bertemu pangkat, maka pangkatnya dikali. Jadi negatif 1 dikali negatif 2, hasilnya 2. Oke, ini sifat eksponen ya, pangkat bertemu pangkat ini, maka pangkatnya dikali. Oke, 2 pangkat 2 hasilnya 4, sehingga diperoleh titik negatif 2,4. Nah, seperti ini. Selanjutnya, ketika x-nya negatif 1, maka 1/2 pangkat negatif 1. 1/2 tadi adalah 2 pangkat negatif 1. Oke, negatif 1
bertemu pangkat lagi negatif 1, maka pangkatnya kita kali. Negatif 1 dikali negatif 1 hasilnya positif 1, 2 pangkat 1 hasilnya 2, sehingga titiknya negatif 1,2. Nah, selanjutnya ketika X-nya 0, maka Y sama dengan 1/2 pangkat 0. Nah, seluruh bilangan kalau dipangkatkan 0, kecuali 0 pangkat 0 ya. Oke. Bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1, sehingga diperoleh titiknya 0,1. Selanjutnya, ini 1, berarti 1/2 pangkat 1. Oke, jadi hasilnya tetap 1/2 ya. Nah, 1/2 pangkat 1 hasilnya 1/2. Sehingga diperoleh titik 1,1/2. Selanjutnya, ketika X-nya 2, ya berarti 1/2 pangkat 2. 1 dipangkatkan 2, hasilnya 1. 2 kalau kita pangkatkan 2, hasilnya 4. Jadi, titiknya 2,1/4. Oke, sudah dapat nilai X dan Y-nya, atau titik-titiknya seperti ini. Langkah selanjutnya, kita buat sumbu X dan sumbu Y. Oke, seperti tadi. Oke, untuk X-nya dari negatif 2 sampai 2, dan untuk Y-nya, nilai yang paling kecilnya 1/4, nilai yang paling besar 4. Nah, seperti ini. Ini untuk X-nya dari negatif 2 sampai 2. Oke. Selanjutnya kita coba yang pertama dulu. Ketika X-nya negatif 2, Y-nya 4. Nah, negatif 2 di sini. Y-nya 4 di sini. Nah, jadi ketemu titiknya di sini. Paham ya? Selanjutnya, ini negatif 1,2. Negatif 1-nya di sini, 2-nya di sini. Nah, sehingga bertemu titiknya di sini. Oke, selanjutnya 0,1. 0-nya di sini, 1-nya ke atas, berarti seperti ini. Nah, jadi bertemu titiknya di sini. Selanjutnya 1,1/2. 1/2 ini 0,5 ya. Kalau dijadikan desimal berarti tengah-tengah di sini. Sehingga 1,1/2 X-nya 1. 1-nya di sini, 1/2-nya di sini. Ini ya 1/2, tengah-tengah. Oke, sehingga bertemu titik di sini. Terakhir 2,1/4. Oke, 2-nya di sini. Nah, 1/4 itu 0,125. Sorry, 1/4 itu 0,25. Oke, separuh lagi dari 0,5. Berarti di tengah sini ya. Sehingga 1/4-nya di sini. Nah, bertemu titiknya di sini. Nah, selanjutnya setelah kita membuat titik-titik pada bidang koordinat ini, selanjutnya kita hubungkan titik-titik ini menjadi sebuah kurva yang mulus yang melalui titik ini. Oke, seperti ini dapatnya. Nah, bisa ya. Jadi kita tarik garis melalui kurva. Oke, melengkung, mendekati sumbu X, stop, tapi dia tidak akan menyentuh sumbu X. Nah, paham ya? Grafiknya mulus, melengkung. Oke. Nah, yang ini ke atas, tapi jangan sampai dia ke atasnya kembali lagi melengkung ke kanan ya. Jadi dia ke atas, ke kanan, tapi semakin ke atas. Nah, kalau yang ini semakin ke bawah, semakin mendekati sumbu X, tetapi tidak menyentuh maupun memotong sumbu X. Jadi hanya mendekati saja, seperti ini ya. Oke, inilah untuk gambar grafik f(x) sama dengan 1/2 pangkat X. Sampai di sini, paham ya? Oke, demikian materi kali ini. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan maupun kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.